Selamat datang di cerita misteri. Malam ini kami menerima sebuah email dari seorang yang mengaku pernah menjadi mahasiswa KKN tahun 87. Ia meminta identitas dan tempat di mana KKN itu disamarkan. Karena setelah membaca kisah ini, kami paham ini bukan sekedar cerita horor biasa. Tidak semua tempat di bumi Nusantara ingin ditemukan. Ada desa-desa yang sengaja dibiarkan hilang dari peta. Bukan karena terlupakan, tapi karena disembunyikan. Malam ini kita akan membuka salah satu kisah kelam dari desa semacam itu. Sebuah kisah yang seharusnya tidak pernah keluar dari tempat asalnya. Email ini dikirimkan oleh seorang mantan mahasiswa KKN tahun 87. Halo redaksi cerita misteri, tolong samarkan namaku. Cerita ini sudah puluhan tahun kusimpan, dan jujur sampai sekarang aku masih merinding. Aku masih merinding jika mengingat kejadian tersebut. Kejadian ini berlangsung tahun 87 saat aku dan 4 teman kampus melaksanakan KKN di sebuah desa terpencil di daerah Jawa Tengah. Saat itu desa ini tidak pernah terdengar, namun samar-samar sering dibicarakan. Sekarang katanya desa ini sudah lagi tidak berpenghuni. Semua berawal ketika kami baru tiba. Sebut saja namanya Kembang Jati. Desa itu tampak biasa saja. Ladang, rumah-rumah kayu, suara gamelan terdengar dari kejauhan, dan kabut turun hampir setiap sore. Namun sejak hari pertama, warga memberi kami satu larangan keras. Jangan pernah mendekati hutan kecil di ujung desa Alas Tengger. Tidak siang, tidak malam, dan tidak untuk alasan apapun. Kami pikir itu hanya mitos, sampai akhirnya salah satu teman kami yang tercinta hilang tanpa jejak. Aku dan teman-teman sempat dengar suara-suara aneh dari arah hutan setiap malam, seperti pukulan kayu, kadang suara perempuan memanggil pelan. Warga bilang itu ronda leluhur, dan kami menganggap ini sebagai sebuah candaan. Tapi setiap malam warga menutup semua jendela, terutama malam Jumat, menyalakan kemenyan, menggantung daun kelor. Desa yang tadinya kurasa biasa saja berubah menjadi menakutkan begitu matahari tenggelam. Dan di malam Jumat itulah temanku Rima menghilang. Pagi hari menemukan
Pagi hari kami menemukan kamar Rima kosong. Sandalnya masih di dekat tikar, tasnya masih lengkap, hanya senter yang hilang. Warga menjadi gelisah. Mereka tidak mau bicara. Bahkan sang aku kepala desa pun terlihat pucat. Ketika kami memaksa bertanya, satu-satunya jawaban yang kami dapat hanyalah, kalau satu sudah masuk, jangan ada yang menyusul. Hari itu pertama kalinya kami sadar desa ini ternyata menyembunyikan sesuatu. Kami bertiga, aku, Bima, dan Iwan nekat pergi ke hutan kecil itu. Katanya jaraknya cuma 300 meter dari desa. Tapi saat kami mendekat, suasananya terasa salah. Udara berubah menjadi dingin. Burung-burung berhenti berkicau. Bayangan pepohonan seperti bergerak sendiri. Begitu kami melewati batas pertama pohon, Iwan langsung muntah dan mengeluarkan darah. Bima tersungkur karena pusing hebat. Aku mendengar suara perempuan menangis di dalam hutan. Suara sangat jauh, tapi seperti berbisik tepat di telingaku. Kami tidak jadi masuk. Kami lari sekencang-kencangnya kembali ke desa. Dan yang paling aneh, begitu kami keluar dari hutan, semua rasa pusing, suara menangis itu hilang. Seolah tidak pernah terjadi apapun. Malamnya, desa kembali gelap. Tidak ada lampu, tidak ada suara, sunyi. Kami semua berkumpul di posko menunggu kabar. Teman kami tidak pernah kembali. Tepat jam 12:05, dari arah hutan terdengar nyanyian lirih Jawa kuno yang membuat kami sangat merinding. Aku memberanikan diri mengintip dari celah jendela posko, dan disitulah aku melihatnya. Di batas hutan, samar-samar berdiri sosok perempuan berambut panjang. Pakaiannya kelihatan lusuh seperti kain zaman dulu. Dari balik pepohonan tampak banyak titik cahaya kecil, seperti ratusan mata yang terbuka bersamaan. Perempuan itu perlahan mengadahkan wajahnya. Suara seakan menggema, meski bibirnya nyaris tidak bergerak. Samar-samar terdengar di telingaku, Rima tidak sendiri. Rima tidak sendiri. Aku menutup jendela sekuat tenaga sambil menjerit kesakitan. Tubuhku mendadak dingin seperti es. Keesokan paginya, kami memaksa sang aku kepala desa bicara. Dan dia akhirnya mengakui bahwa puluhan tahun lalu desa ini pernah dipimpin oleh seorang dukun perempuan yang sangat dihormati,
Ketika kepercayaan desa berubah, Nyai itu diusir. Ia meninggal di hutan kecil dalam keadaan marah. Dan sebelum Nyai itu mati, ia meninggalkan sumpah. Barang siapa mencari kebenaran tentangku, dia tidak akan kembali. Sejak itu, sudah beberapa orang hilang. Seorang gadis desa, 2 orang pemburu, dan sekarang teman kami tercinta, Rima. Rima tidak pernah ditemukan, tidak hidup, dan juga tidak mati. Kami dipulangkan lebih cepat, dan hingga hari ini kami masih dihantui rasa bersalah. Karena kadang di malam tertentu ketika aku tidak bisa tidur, aku seperti mendengar ketukan pelan di pintu rumahku 3 kali, 10 kali, seperti suara yang pernah aku dengar dari hutan itu. Dan aku selalu takut membukanya, karena aku takut melihat Rima berdiri di depan pintu dengan senter redup yang hilang malam itu. Pengirim email masih mendengar langkah kaki pelan ketika malam di depan rumahnya. Setelah kisah ini dibacakan, tentunya ada yang ikut mendengarkan di belakang kita. Kalau kalian merasa ada yang berdiri di belakang kalian, tolong jangan menoleh ke belakang. Entah kalian percaya atau tidak, tempat seperti ini ada sampai sekarang. Lingkaran seperti itu tidak pernah lupa pada mereka yang mengetahui kisahnya. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya.